Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga Allah senantiasa memberkahi kita dan kesehatan dan kebaikan serta lindungannya, sehingga kita senantiasa melaksanakan aktivitas dan taklif yang disyariatkan. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 7 SMP TP Tahila, di kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran PAI dengan bahasan Asmaul Husna. Di pertemuan yang lalu tentang masalah Asmaul Husna ini sudah kita bahas tentang pengertiannya, dan bagian yang pertama juga sudah kita bahas, yaitu pengertian tentang Al-Alim, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui, maha memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas. Maka di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Al-Khabir dan Al-Basir. Apa itu Al-Khabir? Al-Khabir artinya adalah Allah Maha Mengetahui, atau bisa juga diartikan Allah Maha Meliputi. Ya, disebut dengan Maha Mengetahui atau Maha Meliputi, artinya adalah Allah Maha Mengetahui sesuatu secara detil, sebagaimana sesuatu yang sifatnya diteliti, maka tidak ada yang terlewat sekecil apapun. Nah, Allah Maha mengetahui secara mendetil setiap perbuatan manusia, baik itu yang terlihat secara zohir maupun yang tidak terlihat secara zohir. Disebut dengan mendetil, Allah itu Maha mengetahui terjadinya perbuatan manusia itu dari waktunya, dari tempatnya, dan dari apa yang dikerjakan oleh manusia setiap saat. Karena itulah tidak ada perkara-perkara yang sifatnya rahasia, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan manusia. Karena kita harus betul-betul harus hati-hati, jangan sampai kita ketika melakukan perbuatan ada satu hal yang Allah tidak ridhoi, ada satu hal yang Allah tidak suka. Sebab ketika Allah tidak suka terhadap apa yang kita lakukan atau kita ucapkan, maka itu akan menjadi satu catatan keburukan di mata Allah. Tapi jika perbuatan itu perbuatan yang baik, maka itu pun Allah akan catatkan sebagai sebuah kebaikan di hadapannya. Kemudian dalil bahwasannya Allah itu Al-Khabir. Di dalam surah Al-Mulk Allah sudah mengatakan, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Sejatinya yang menciptakan itu sangat mengetahui, dan dialah yang maha lembut lagi maha mengetahui. Disebut dengan Latiful Khabir Allah dalam ayat ini karena Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah juga akan mengetahui apa yang akan terjadi pada makhluknya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh makhluknya. Nah, itu disebut dengan Al-Khabir. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita tutupi dari pandangan Allah. Allah itu tidak akan pernah tidur, Allah itu tidak akan pernah buta. Karenanya ketika kita berbuat dan berucap harus hati-hati, jangan sampai kita berbuat sesuatu yang Allah murkai. Kemudian di dalam ayat yang lain surah Al-An'am, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir, dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Apa yang disebut dengan berkuasa atas hambanya? Allah maha berkuasa untuk menentukan bagaimana kondisi nasib hambanya nanti di hari kiamat dalam perhitungan terhadap amal-amalnya. Karena itu Allah lah yang maha hakim, disebut dengan maha hakim, maha bijaksana, menempatkan setiap perbuatan manusia sesuai dengan konsekuensi yang harus dia terima. Karenanya jangan sampai ada satu perbuatan yang oleh Allah nilai buruk atau cacat di hadapannya, sehingga begitu pada hari kiamat kita ditimbang oleh Allah dengan pertimbangan yang buruk. Ini kita dengan meneladani sifat al-khabirnya Allah, maka kita akan memiliki
sifat perasaan berhati-hati terhadap apa yang harus kita kerjakan. Yang kedua, kita bersikap teliti. Teliti dalam pengertian adakah perkara haram atau perkara halal yang kita kerjakan. Jika masih ada perkara yang haram, cepat-cepat kita bertaubat. Tapi jika perkara itu halal atau sesuatu yang boleh di dalam pandangan syar'i, maka sebaiknya kita tingkatkan kualitasnya menjadi amal-amal soleh yang berkualitas. Kemudian selanjutnya Al-Basir. Al-Basir artinya Allah maha melihat segala sesuatu, bahkan terhadap hal yang paling lembut, hal yang sangat kecil sekalipun. Mungkin jika ada semut hitam yang kecil di malam hari, lalu kemudian adanya di atas batu yang sangat hitam sekalipun, maka Allah akan mengetahuinya. Jadi Allah itu bisa melihat segala sesuatu yang tampak secara kasar oleh manusia ataupun yang justru tidak terlihat secara kasar oleh mata manusia. Disinilah kita betul-betul harus memelihara seperti yang tadi dalam Al-Khabir. Memelihara apa? Memelihara perbuatan-perbuatan kita. Jangan sampai ketika kita kalau dalam keadaan ramai menjadi orang yang seperti paling salih, tetapi dalam keadaan sendiri begitu di kamar kita buka HP, kita tidak ada seorang pun yang melihat, kita melakukan hal-hal yang buruk. Nah, itu salah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melihat. Sekalipun orang tua kita, guru kita tidak ada yang melihat, tetapi Allah melihat apa yang kita buka di HP kita. Ya, kalau ada keburukan, maka di situ akan tercatat keburukan. Nah, Allah di dalam Al-Qur'an sudah mengatakan dalam surat Al-Fatir misalnya ayat 31, Allah berfirman, "Wallazi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha biibadihi lakhabirum basir." Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu yaitu Al-Qur'an, itulah yang benar dengan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha mengetahui lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Nah, di dalam ayat ini jelas ya, Allah itu biibadihi la khabirum basirun ya. Sudahnya khabirun, Allah maha melihat dengan meliputi segala sesuatu secara detail, ditambah dengan basirun, Allah maha melihat baik yang tampak ataupun yang tidak tampak secara kasar dalam diri manusia. Maka berdasarkan ayat ini betul-betullah Allah itu tidak ada yang terlewat dari Allah, segala sesuatu apa yang kita kerjakan. Kemudian dalil yang kedua, man kana yuridu sawabad dunya, barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, fa indallahi sawabad dunya, maka di sisi Allah lah ada pahala dunia wal akhirah dan akhirat. Wa kanallahu sami'an basiran, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau seseorang berorientasi dalam perbuatannya itu, yang penting dia bisa mendapatkan popularitas ya, yang penting dia bisa dapatkan follower banyak misalnya gitu ya, yang penting konten TikToknya itu dilihat oleh orang banyak. Nah, kemudian dapat iklan, kemudian dia dapat penghasilan dari situ. Nah, itu yang hanya sawabat dunia ya. Perbuatannya itu hanya didasari kepada keinginan mencari keuntungan dunia saja. Maka dia dapat oleh Allah, Allah akan kasih dunia itu. Sedangkan di sisi Allah bukan hanya dunia, tetapi Allah itu memiliki pahala dunia ataupun pahala akhirat. Dalam pengertian kalau seseorang hanya berorientasi dunia, dia Allah kasih dunianya yang dia inginkan sesuai yang dia harapkan, tetapi dia di akhirat tidak mendapatkan pahala apapun ya. Jadi satu kerugian dalam diri manusia adalah ketika orientasi hidupnya tidak untuk mengejar bagaimana bahagia di akhirat. Karena itu untuk kita sebagai seorang muslim, kejarlah kedua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Bagaimana caranya? Perhatikan tindakan dan perbuatan kita bukan hanya sebatas disenangi oleh orang, bukan hanya sebatas dipuji oleh orang, tetapi adakah faidah dan
pelanggaran syar'i yang kita lakukan. Nah, kalau tidak ada pelanggaran syar'i, mungkin itu menjadi boleh. Tapi kalau ada pelanggaran syar'i, maka itu akan menjadi dosa sekalipun itu disenangi oleh orang lain, oleh teman kita dan lain sebagainya. Untuk itu berhati-hati dalam perbuatan, berhati-hati dalam setiap tindakan, karena Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha meliputi setiap apa yang dikerjakan oleh manusia. Dan akhir kehidupan manusia adalah bukan dunia, tetapi nanti di akhirat, dan itu akan dipertanggungjawabkan. Dan anakku sekalian, dengan memahami Al-Khabil dan Al-Bashir ini, mudah-mudahan kita semakin bisa mengerti bagaimana seharusnya kita menata diri, bersikap dalam kehidupan sehari-hari dengan tuntunan sesuai syar'i, sehingga ketika kita nanti kembali ke hadapan Allah, betul-betul kembali kepada tempat yang paling mulia. Demikian, al-'afwu minkum, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.